Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah kita masih di pertengahan Ramadan tahun ini dan pada hari yang kedua. Alhamdulillah. Kalau kita cermati tentang Ramadan, ada banyak pernak-pernik yang ada di Ramadan. Mulai dari penentuan awal Ramadan. Ya, kemarin Menteri Agama mengatakan bahwa Ramadan tahun di kita adalah tanggal 1 Maret. Sementara di negara tetangga kita Singapura, Brunei baru hari ini atau tanggal 2. Ya. Ada juga tentang masalah makanan khas Ramadan. Ya. Ada kurang dan lain sebagainya. Maka sebenarnya ini akan menyampaikan pernak-pernik Ramadan. Yang pertama sebenarnya kita katakan bahwa Allah perintahkan kepada kita puasa itu sebagai suatu proyek yang sangat besar nilainya, ya, sehingga yang diwajibkan puasa itu hanya orang-orang yang memenuhi syarat. Di antara adalah orang-orang yang beriman, ya. Yang tidak beriman tidak diberi proyek puasa. Nah, kalau puasa bagaimana? Puasa yang full tapi tidak mendapatkan wisata, ya. Contoh saja, kalau ada orang sedang bangun jalan, kemudian panjenengan tidak terdata sebagai pegawai, terus dengan datang membantu, boleh nggak Bapak Ibu? Yang membantu boleh, tetapi nanti hari Sabtu nggak dapat gaji. Kenapa? Nggak terdaftar. Sehingga orang-orang non Islam yang puasa ya boleh, tapi nggak dapat. Kenapa? Karena tidak ikut program. Harus berusaha untuk berbangga dan bahagia untuk melakukan puasa ini. Kemudian puasa itu ketika ditetapkan ternyata waktunya itu dari Isya sampai Maghrib. Berarti berapa jam kira-kira? Dari Isya jam 7 sampai Maghrib jam 6. Kurang lebih 23 jam puasanya. Bukannya cuma 1 jam Maghrib sampai Isya. Ya itu awalnya. Kemudian banyak yang merasa kesusahan. Puasa kok 23 jam, ya, bukannya puasa 1 jam. Kemudian ada beberapa kejadian. Yang pertama, puasa itu dari Isya sampai Maghrib, kemudian
ada sahabat yang dia siangnya bekerja, kemudian timbul namanya kecapean, sampai di rumah mau buka, istrinya belum siap untuk memberikan makanan. Kemudian dia duduk menunggu makanan untuk berbuka, kemudian tertidur. Bangun kan sudah balik saja pulang lagi. Ada juga terutama bapak-bapak yang namanya bapak suatu punya kegiatan kewajiban khusus dengan istrinya. Kalau bukannya cuma maghrib sampai isya, mau membeli istri kan jadi bingung kapan waktunya. Baru puasa, baru buka, kemudian sudah waktu Ramadan, sahabat sama kemudian bulan-bulan. Wah, kalau gini kan nggak bisa menekan puasa pada istri kita, maka kemudian diberi rusuk, diberi keringanan dengan Allah tetapkan bahwa turun ayat 187 mengatakan wa kulu wasrobu. Sekarang setelah maghrib kalian buka, maka kalian makanlah dan minumlah terus sampai pada kamu terlihat itu adanya waktu fajar yang ditandai dengan adanya benang putih dan benang hitam, maksudnya antara terang dan gelap. Jadi Bapak Ibu, setelah proses 180 ini kemudian waktu puasa dimulai dari subuh sampai dengan maghrib, sehingga bukannya lebih panjang, maghrib sampai subuh, sehingga maksud saya bapak-bapak bisa menunaikan kewajiban dengan istrinya. Kalau siang hari nggak boleh, malam kasar, maka akan terjadi suatu yang tidak baik. Apalagi ini harus kita syukuri. Kemudian batasannya itu yaitu ketika ada fajar sidik. Fajar ada dua, yang pertama fajar kandil, fajar yang sinar cuma ke atas toh, ini seperti ekor segala, kemudian berarti hilang, kemudian timbul fajar yang kemudian merata. Jadi yang dijadikan patokan bukan fajar kandil tapi fajar sidik. Sekarang dengan kemajuan teknologi, waktu sudah ditentukan dengan jam-jam kita. Kemudian Ibu, pada zaman Nabi ada sebagian sahabat yang dia itu ketika bersahur itu kemudian nggak tahu jam, baru setengahnya makan kemudian timbul adzan subuh. Maka terus bagaimana? Lagi tentang dolan terus adzan subuh dulu. Kalau katakan dalam hadis, kalau sudah ada di piring dan di gelas, kemudian terdengarkan, maka boleh untuk dilanjutkan, tapi jangan kandu. Kita untuk mengamalkan. Kemudian untuk jaga itu, maka sekarang dimulai namanya imsak. Imsak itu waktunya diambil kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh, sehingga diperkirakan seandainya orang itu sedang akan makan, kemudian waktu itu diperkirakan mampu untuk makan sebelum adzan subuh tadi. Kita sekarang sudah semakin komplit, waktu penanda sudah semakin komplit. Makanya usahakan untuk bisa menunaikan puasa dengan baik dan benar. Oleh Bapak Ibu, puasa itu ditentukan oleh matahari. Jadi
mata kalau kita cermati dia akan berputar ya, kadang di utara sana ya, kemudian tengahnya di selatan dan sebaliknya ya. Nah, ketika mata itu terbitnya di utara, kemudian tengahnya di selatan sana, maka dasar akan lebih panjang waktu siangnya dan sebaliknya ya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita cermati, pas matahari di utara, negara yang ada di utara itu puasanya sangat panjang. Contohnya negara Islandia puasanya sampai 22 jam ya. Kemudian Amerika ya 19 jam Pak ya. Kemudian London, kalau dengan London puasa 18 jam atau 19 jam. Negara kita itu kurang lebih 13 sampai 14 jam. Alhamdulillah ya. Ngomongnya pas poso ngene Irlandia niku dawa berpindah teng Sydney niku sing rada cedhak ya. Di negeri kita saja ada 3 waktu ya. Indonesia bagian timur, tengah dan barat. Meskipun sama jumlahnya tapi mulai berbeda. Sudah kita di BT memulai pasal lebih awal dibanding dengan 2 jam dan sebaliknya. Kalau kita buat seperti itu, makanya Bapak Ibu kita syukuri kita hidup di negara khatulistiwa ya, yang jamnya itu tidak banyak berbeda siang dan malam tadi. Hampir tadi 12 jam lagi. Kita usahakan untuk bisa mensyukuri ya. Di negara-negara yang lain tadi ada yang sampai 22 jam, bukannya cuma 2 jam ya. Kita usahakan untuk banyak bersyukur ya. Kemudian Bapak Ibu, waktu-waktu puasa itu akan juga dikondisikan dengan Allah Ta'ala bersabdakan, jika telah datang bulan puasa ya, pintu surga dibuka selebar-lebar. Yang maksudnya orang yang dia berpuasa akan lebih mudah. Kalau kita tidak Ramadan bangun malam itu kadang-kadang jadi susah ya. Bangun jam 3 sudah nyetel weker jam 3 3:15, setengah 4 kurang 1/4 nanti jam 4 yo tangi mateni weker tok, kemudian melanjutkan perjalanan hidupnya lah. Di bulan Ramadan insyaallah akan lebih mudah untuk bangun malam. Atau juga yang lainnya, kalau tidak puasa baca Quran habis subuh Pak sak lembar pun ngantuk karena insyaallah kalau Ramadan yang lebih Imam Syafi'i itu kalau enggak Ramadan baru baca Qur'annya sehari 30 juz, bukan juz 30. Kalau Ramadan 60 juz. Kita nek boten Ramadan di 30 tapi ayat. 30 tapi ayat. Alhamdulillah. Ramadan 60 tapi ayat. Alhamdulillah. Terus digunakan untuk semakin menambah kebaikan-kebaikan. Yang kedua, dan juga ditutup pintu-pintu neraka. Orang mau berbuat jatuh secara akan lebih susah, minimal ada rasa malu. Kemudian setan-setan juga dibelenggu ya, sehingga Bapak Ibu, orang-orang yang secara umum normal itu biasanya tetap akan tidak melakukan satu keburukan, tetapi kenyataannya tetap ada yang buat keburukan. Karena Bapak Ibu, yang namanya setan itu mina jinnati wanas. Jadi
kalau setan dari jin sudah dibelenggu, kok masih ada yang seperti itu adalah manusia cap setan. Ya, ada orang yang memang modelnya setan maksudnya. Monggo usahakan dengan keadaan yang kon ini kita gunakan untuk ibadah sekarang bisa banyak-banyaknya. Kemudian tingkatan orang yang berpuasa. Menurut Imam Syafi'i ada 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang umum. Puasa adalah puasa sekedar tidak makan, tidak minum, ya. Tapi lisannya belum puasa, ya. Matanya juga belum puasa. Dengan sebab begitu, ya. Reka poso tengok kalian konsol. Awalnya yo membicarakan kegiatan puasa. Tadi malam yang siapa? Oh, yang sisulan. Tapi misalnya terlalu panjang sampai disebut. Oh, ya memang orangnya begitu itu kok. Ya. Dan muncul namanya kegiatan ibadah atau merasa jadi biasanya berpuasa atau yang itu, ya itu yang pertama. Yang kedua naik itu puasanya orang yang khusus, itu puasa yang sudah bisa menahan lapar, harus ditambah menahan lisannya, ya pengertian anggapan yang lainnya. Lisannya sudah puasa, digunakan untuk berzikir, ya, bacaan dan sebagainya, tidak untuk merasani. Kemudian yang ketiga, puasa khususnya khusus, sudah puasa semua anggota badannya, ditambah membuat berbagai macam kegiatan yang positif, ya. Membuat rencana pribadi, contohnya, ya, puasa tahun ini saya usahakan bisa khatam 5 kali, alhamdulillah, ya. Saya akan sedekah sehari minimal 10.000, alhamdulillah, ya. Saya akan usahakan untuk ikut sholat tarawih setiap malam, alhamdulillah. Tentunya rencana pribadi, rencana keluarga, monggo, ya, diceritakan oleh kita. Usahakan ada kegiatan yang terikat, ya, anak-anak, bapak, ibu, habis duhur, habis atau yang lainnya, diusahakan bikin kegiatan keluarga, yang pokoknya bapak dan sebagainya. Kemudian juga secara jamaah kita sudah memberikan suatu kegiatan yang sudah dirancang, ya, mulai dari buka bersama, gitu. Kemudian pengajian kultum ba'da isya ba'da subuh, alhamdulillah. Ada kegiatan sahur bersama, monggo bersama. Usahakan ada ikatan tadi, karena Bapak Ibu, orang itu kalau tidak diikat akan jadi teledor. Tapi dengan adanya tadi diharapkan kita akan semakin bisa meningkatkan tadi. Makanya kita semuanya usahakan apapun yang sudah dirancang dalam ini, monggo kita sampoyo, semoga kita bisa mendatang yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ya, kemudian kita lanjutkan. Setan itu tadi dibelenggu pada bulan Ramadan tadi, masih ada yang berkenaan setan namanya manusia, ya. Kemudian puasa kita itu seharusnya didasari pada keimanan. Nabi sabdakan man soma Ramadhana iman wa ihtisaban. Barang siapa yang dia puasa Ramadan daripada iman dan harapan Allah, maka ghufranu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosanya yang telah lewat, ya.
Namanya iman suatu keyakinan. Contohnya, kenapa kok banyak orang yang senang dengan jabatan? Kenapa Pak Guru? Harganya nopo? Kok senang duit jabatan? Harganya nopo? Senang jadi presiden, senang jadi gubernur, senang jadi bupati dan sebagainya. Karena dia yakin jabatan itu sumber kenikmatan minimal, ya, mendapatkan gaji dan tas yang lainnya. Direktur Pertamina gajinya 4,9 miliar. Pengen buatan tahu? Pertamina ini gitu gaji. Direktur Pertamina yone paling telu yo 6.000 bae. Itu pertama ini, ya. Nah, kalau kita mengalah, itu akan mendapatkan lebih banyak. Kemudian ikhtisab, itu adalah kita terhadap amal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada harapan akan jadi semangat. Contoh lagi ya, orang yang dia jualan di bulan Ramadan pada menjelang Ramadan, ya, melihat orang itu begitu antusias. Kenapa? Karena ramai, karena payung. Dan dia ada begitu, ya. Orang yang dia menanam padi juga begitu. Kalau tidak punya harapan, maka akan jadi lemes atau jadi menyangkal. Harus punya harapan yang besar dalam usaha kita, ya. Kemudian harapan itu akan semakin besar kalau kita mempunyai ilmunya. Contohnya, ya, orang yang berpuasa. Orang yang puasa itu sejak subuh sampai maghrib dalam keadaan ibadah. Orang puasa zikir ibadahnya dua, puasa dan zikir. Orang puasa kerja di dapur boleh isa baca puasa sampai seandainya dia tidur pun tetap ibadah. Ini meskipun Bapak Ibu memang ada hadis mengatakan, hadis yang palsu, bahwa tidurnya itu adalah ibadah. Dan kalau kita cermati, lagi Bapak Ibu, orang yang adalah sama dalam keadaan ibadah. Kemudian berikutnya, puasa itu adalah amal yang dipenguntuk Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan menggaji secara langsung. Kemudian gajinya itu sesuai dengan kualitas puasa kita. Contohnya, ya, kalau kami sampaikan orang itu kerja di garmen, ada 3 orang A, B, C, ya. 1 potong baju upahnya 10.000. Si A dapat 10 potong, si B 15, si C itu berapa? Gajinya A, B dan itu tidak sama. Gajinya C itu lebih banyak. Kenapa? Karena dia dapat lebih banyak. Maka Bapak Ibu, kita usahakan puasa harus kita kompliti, ya. Harus kita samakan supaya mendapatkan lebih banyak pahala tadi, ya. Kemudian puasa itu sebaiknya kita sahur. Jadi Bapak Ibu, kalau pada zaman dulu, ya, orang-orang Yahudi itu kalau puasa nggak sahur. Kemudian Nabi beritahu pada kita, tasahru, maka kamu sahurlah. Fa'inna fi sahuri baru kata maka sebenarnya di dalam sahur ada keberkahan. Jadi sebelum kita puasa, usahakan untuk bisa makan sahur. Sahur itu mboten nyaur, ya. Ada yang berlipat, ya. Besok puasa, kok bisa ngomong mboten? Ya ora wong kok nyaur. Sahur niku waktu sebelum subuh, namanya waktu sahur, ya. Jadi sahur itu adalah makan sebelum datang waktu subuh. Nah, kemudian dan ada keberkahan berkah itu adalah ziyadatul khair, ya. Ziyadah maksudnya kita akan
semakin lebih baik dari sebelumnya, atau barokah itu adalah suatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Kita usahakan untuk sabun ya. Bapak Ibu, kadang-kadang perawatan tadi ya, ada orang yang satu keluarga suatu saat itu keturun kabeh ya. Bahkan sudah dalam keadaan ada kemudian sama bingung ya, kemudian kita usahakan memberikan pada Allah sahur bersama. Kemudian berikutnya ya, faslu ma baina syamina wa syamin kita adalah sahur. Jadi perbedaan puasa kita dengan puasa yang adalah adanya sahur. Orang-orang Yahudi ketika tidak sahur, kemudian kita dengan bahasa kita harus berbeda dengan yang berikutnya. Nabi juga sadarkan supaya kita ini mengakhirkan sahur, mengawalkan berbuka. Sebenarnya punya suatu gagasan atau satu keyakinan. Kamu bopone kayak gasik sore dari aku ini kalau sahur jam luru, ya, bukannya jam 9 pagi, merasa lebih baik kepada Bapak Ibu, Nabi Muhammad, bahwa umat kita ini harusnya justru mengakhirkan sahur dan masalah puasa jika kita karena namanya takjil. Jadi takjil itu adalah pensegera untuk membatalkan puasa, sehingga setelah ada kemudian namanya takjil. Jadi gitu sebenarnya. Moga-moga kita dalam puasa ini ya, dengan perawatan tadi semoga kita bisa menunaikan puasa Ramadan ini dengan yang lebih baik dan istiqomah ikhlas sampai akhir hari husnul khotimah. Dengan yang akan sampainya, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina innaka antal ghafur. Dengan doa majelis, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.